Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Muhammad Hasan Tawakil Allah. Yang kami hormati pula Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami hormati pula dosen pengampu mata kuliah Studi Tarakat Islam 2, yakni Ustazah Puput Lestari MAG. Dan yang kami hormati pula segenap jajaran Sivitas Akademika tanpa terkecuali, dan yang kami cinta sayangi teman-teman viewer dan juga teman-teman kelas semester 6. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kelancaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi saya di sini Firdaus Al-Qasim Maulana telah menyusun sebuah PowerPoint sebagai apa ya? Untuk menyelesaikan tugas UAS yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu kami, yakni yang berjudul Pendekatan Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dalam Pemulihan Dadah. Oke. Baik, sebelumnya kita slide dulu. Oke. Jadi latar belakang kami menyusun PPT ini, yakni bahwasanya pendekatan berasaskan tarekat atau berdasarkan rohaniyah itu bisa dilaksanakan, bisa menjadi solusi kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilaksanakan oleh komunitas yang ada di Malaysia. Oke, saya baca dulu sebentar. Penagihan dadah merupakan isu serius yang mengancam kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Malaysia. Meskipun berbagai pendekatan modern telah digunakan, kadar penagihan masih membimbangkan. Sebagai alternatif, pendekatan berasaskan agama seperti Tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, TGN muncul sebagai kaedah pemulihan rohani yang berkesan. Jadi selain pendekatan modern itu bisa menjadi solusi kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, di samping itu pendekatan rohaniyah itu tidak kalah penting juga sebagai alternatif untuk kestabilan sosial dan kemasyarakatan, sehingga menciptakan rohani yang sehat seperti Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jadi komunitas ini itu menganut atau melaksanakan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah sebagai alternatif pendekatan rohani itu tadi. Saya lanjut. Melalui institusi seperti Pondok Remaja Inabah, rawatan kerohanian seperti mandi taubah, sholat, zikir, dan juga pengajian agama telah membantu ramai penagih tegar membina semula jati diri dan meninggalkan ketagihan. Pendekatan ini menggabungkan pemulihan spiritual dan disiplin Islam untuk membawa perubahan menyeluruh dalam hidup penagih. Oke. Jadi di Malaysia itu ada organisasi namanya Pondok Remaja Inabah. Jadi organisasi ini merupakan sebuah pengembangan rohaniyah atau rawatan, kalau di sini bahasanya rawatan kerohanian. Ini untuk menjaga ya rohani kita. Lalu
Pondok PRI ya, Pondok Remaja Inaba atau yang disingkat PRI itu melaksanakan kegiatan-kegiatan rohaniah seperti mandi taubat, sholat, zikir, dan pengajian agama. Pokoknya yang berkaitan dengan rohani seperti itu. Sehingga dapat menciptakan ketenangan hati. Ini juga bahwasanya kegiatan barusan itu menggabungkan pemulihan spiritual dan disiplin Islam untuk membawa perubahan menyeluruh dalam hidup gitu. Jadi untuk memulihkan spiritualitas kita orang-orang di sana. Jadi ketika spiritualnya itu udah sehat, maka ini bisa menjadi alternatif ya kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketika spiritualnya itu tenang, maka hatinya juga tenang, hidup tentram. Seperti itu. Lanjut. Jadi tujuan kita mengkaji organisasi tersebut. Tujuan membangun organisasi tadi, yakni yang pertama mengkaji strategi keagamaan dan kerohanian melalui amalan TKN. Oh ini tujuan analisisnya, mohon maaf. Yang pertama mengkaji strategi keagamaan dan kerohanian melalui amalan TKN. Jadi kita mengkaji strateginya tuh gimana, amalan-amalannya tuh gimana. Yang kedua, meta analisis dilakukan terhadap karya terdahulu dengan bantuan perizinan Vivo Vivo 12. Yang ketiga, fokus pada keberkesanan pendekatan TKN dalam memulihkan penagih dada segar. Jadi kita analisis juga mengenai hasil dari pendekatan TKN maksudnya. Maaf. Lanjut. Pengenalan TKN. Maaf ini tipu. Yang pertama yaitu gabungan dua tarekat Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jalani, yang kedua Naqsyabandiyah Bahauddin An-Naqsyabandiyah. Jadi pendekatan TKN ini gabungan dua tarekat, yang pertama Qadiriyah, juga yang kedua Naqsyabandiyah. Yang kedua matlamat utama mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan tasawuf. Yang ketiga, pendekatan pembersihan jiwa dan kembali kepada fitrah manusia. Itu TKN yang pendekatan diri kepada Allah dengan amalan tasawuf. Juga pendekatan pembersihan jiwa dan kembali kepada fitrah manusia. Lanjut. Kaidah rawatan TKN di PRI. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PRI itu tadi. 5 pendekatan utama, ya. Ini pertama mandi taubat, simbol permulaan. Mandi taubat, simbol permulaan perubahan. Yang kedua, sholat wajib dan sunnah sebagai disiplin harian. Zikir menguatkan hubungan spiritual. Yang keempat, yakni fardu ain, pendidikan asas agama. Yang kelima, talqin dan bai'at, komitmen kepada perubahan dan guru spiritual. Jadi ada 5 komponen ya kegiatan di PRI itu tadi. 5 komponen wajib. Lanjut, objektif rawatan. Nah, ini lebih kepada lebih kepada objek perawatannya, maksudnya objek yang dituju. Tujuan file mohon maaf, objektif rawatan ini maksudnya object of values ya, maksudnya itu kita itu sukses ketika pasien itu sukses ketika udah mencapai 3 komponen ini. Yang pertama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah.
Mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Mahabbah, yang ketiga mahabbah dan ma'rifatullah, membentuk cinta dan pengenalan kepada Tuhan. Tuh, objek objek dari kegiatan-kegiatannya itu ada 3. Terus hasil kajian, rawatan TKIN berjaya meningkatkan keyakinan diri dan kesadaran spiritual pelatih. Yang kedua, mandi taubat dan zikir paling dominan dalam perubahan sikap dan perilaku. Yang ketiga, pendekatan ini mengurangkan ketagihan dan meningkatkan kesadaran rohani. Jadi intinya spiritualnya, rohaninya itu terjaga juga, perilakunya itu berubah lebih baik, terus juga meningkatkan keyakinan diri. Seperti itu dah hasil-hasil dari organisasi tadi. Kesimpulannya, pendekatan pemulihan adalah pemulihan dada berasaskan amalan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah telah terbukti sebagai satu kaidah yang efektif dalam membantu penagih dada, khususnya mereka yang tegar, untuk kembali ke jalan hidup yang lebih bermakna. Melalui kombinasi amalan spiritual seperti mandi taubat serta pengajian agama, pendekatan ini bukan saja merawat ketagihan dari sudut jasmani, tetapi lebih penting lagi memperkukuh aspek rohani dan emosi individu. Jadi metode tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu sangat relevan sekali ya ketika kita aplikasikan kepada orang-orang yang rohaninya itu agak sakit dan emosinya itu gak terkontrol, seperti itu. Terus keberkesanan pendekatan ini telah diperlihatkan dalam berbagai kajian yang menilai pengalaman pelatih di pondok remaja Inabah. Rawatan yang berfokuskan nilai-nilai Islam ini mampu membina semula keyakinan diri, mengubah perilaku negatif, dan mendorong penagih ke arah kehidupan yang lebih stabil dan diridhoi Allah. Oleh karena itu, pendekatan TKIN wajar dijadikan model alternatif dalam program pemulihan dada di Malaysia, khususnya bagi individu yang memerlukan bimbingan spiritual sebagai teras kepada pemulihan menyeluruh. Jadi kesan pasien-pasiennya itu dia itu ngerasa ini kegiatan ini sebagai alternatif yang benar-benar bermanfaat. Jadi manfaat dari kegiatan ini itu sangat dirasakan oleh pasien-pasien di sana. Ketenangan hati itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Allahumma fiq ila salah luput mohon maaf. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.